Rian Wahyudin Teseo. So mulai ini? Kakak Riri, everybody. Oh, tidak pakai ini Tidak. pengantar apa? Tidak pakai, orang kan anti mainstream. Ya, Langsung. Langsung. Gak usah formal begini. Aduh, tak kali anu baru mau kasih baik alis, rambut, Tidak pakai langsung. pupur tadi ya. Tidak pakai pupur. Aduh, akhirnya kembali. Kembali lagi ya. Serambi Inspirasi 0435. Yes. Podcast paling viral di beberapa minggu kemarin. Dan bersama host yang banyak dicibir. banyak tabuli. Saya pikir cuma narasumber yang boleh orang mau bully. Host juga bisa ya? Oh banyak sekali pak. Iya. 800-an komen, 600 tahu yang babuli pak. Lebih dari 50%. Dari 50%. Ada yang udah bilang suruh belajar lagi anak. Iya. Host macam-macam gitu. Tapi kan memang tidak ada penilaian yang subjektif di masyarakat, apalagi di netizen. Yang paling ada itu objektif, yang dia mulia mana itu orang-orang pakai kesalahan. Asik. Betul itu ya. Jadi terang mulai dari sini terus obrolan ya. Iswan Febrianto. Asik. Kakak Riri ini yang penting jangan tercum itu nama. Oh ya, bukan nama yang itu. Oh, bukan. Bukan nickname. Oh, jangan. Nama yang pernah berjaya di kalangan-kalangan internet, pemutar waktu itu masih Winamp. Iya. Winamp dan Winamp. chatting di Yahoo Messenger Ya. MIRC. MIRC. Betul. Nanti pasti ada yang mau komen ini. Kalau yang komen berarti Kantara di umur. Pemain MIRC, Iya. ASL, PLS. PLS. Ya. Cek Orco. Coy. Iswan Febrianto, bahas apa ya? Bahasa apa tuh orang enak? Kalau bahas politik, seru tidak? Oke. Nah, kalau begitu Anda memulai dengan ente ini kedua kali datang ke sini toh. Oh iya. Waktu pertama itu di program Bukan Seram Inspirasi. Oh Di iya. Podlitik. Podlitik, Bahasa itu ente bacalek. Pada saat itu ya. Saat itu. Dan kalah pribadi. Caleg gagal ya pribadi. Caleg gagal ya. Tapi itu, setiap manusia harus belajar dari kegagalan. Asik, bukan Pak ini tuh ya, Pak hibur diri tuh ya. Sebenarnya. Cuma Ri, apa dulu dari antara bahas dari situ deh, biar enak ini DP obrolan. Yes. Ente kemarin gagal. Ya, sebenarnya bukan gagal, belum berhasil. Belum berhasil. Kan agak sedikit halus toh. Ya. Nah, apa yang ente pelajari dari NTP belum berhasil itu? Pertarungan kemarin. Pertarungan kemarin. Yang pertama, sebenarnya ini mau jujur atau jujur ya harusnya ya? Harusnya jujur. Maksudnya kita orang sampaikan apa yang memang ada. Yang di lapangan. Kalah di baku hambor. Oke. Kalau di baku hambor. Baku hambor. Masih ada itu ya? Bukan masih ada, lebih parah. Oke. Kalau soal masih ada ya memang ada. Memang ada ya. Tapi memang kemarin lebih parah. Oke. Kadarnya naik beberapa ratus %. DP penyebab apa biasanya? Kalau soal DP penyebab ya Ana juga masih mencari tahu. Cuman memang kemarin itu karena Ana sebagai pelaku Ana dapat rasa langsung wah parah bos. 50.000 ada yang mau tindis 100 ada yang mau tindis 150 ada yang tindis 200. Gila jual beli. Jual beli suara lelang pak. Oke. Aduh. Pada akhirnya yang sanang Konstituen. Masyarakat yang sanang. Tapi itu jadi efek yang tidak bagus untuk demokrasi. Oke. Sepakat Ana. Harusnya pemilu entah itu pemilihan legislatif ataupun pilpres, kepala daerah harusnya itu tarung gagasan. Kalau mau tarung uang, ya sebenarnya kalau mau tanya 4 orang, boleh juga tarung uang, tapi asal jangan tangkap. Masalahnya kan ada pidana di situan. Iya. Bahwa gimana? Sawah. Jadi ya biarlah orang yang melakukan, biarkan. Berarti orang yang bahambor itu, berarti tidak dapat tahu, kan tidak ada isu-isu. Ya cuman berapa sih yang dapat dengar di berita bahwa tak proses. Proses ya, bukan tak tangkap, tak proses. Tak proses, baru yang lain tidak apa memang tidak. Kemudian yang diproses itu ada yang dilanjutkan, ada yang tidak. Padahal sebenarnya sama. Harusnya sama. Tapi ya kemarin memang separah itu. Oke. Separah itu di baku hambor.
Jadi berarti ente kalahnya cuma di situ. Kalah di baku hambor dan memang anak waktu penugasan kan anak kemarin diberi tugas, diperintah. Sehingga anak menyanggupi, mengiyakan, kemudian mulai turun sosialisasi, bertemu masyarakat, kasih gagasan, kasih apa yang bisa nanti, misalnya kontrak-kontrak politik seperti itulah. Tapi ya cukup lumayan suara yang Anda dapatkan dengan waktu yang tidak lebih dari 2 bulan sosialisasi, tidak pakai doi, Anda hampir dapat 700-an suara. 700-an suara ya, dapil Bone Bolango. Bone Bolango. Tidak pakai doi. Tidak pakai doi. Oke, coba gini. Yes. Katakanlah ini baku-baku hambor tidak ada. Artinya itu faktor orang kesampingkan dulu. Memang agak susah sih membakas-sampingkan ini. Karena memang ada. Karena memang ada. Ini barang ini Wan, rupa orang Bakonto. Iya. Jadi dapat cium, tapi orang tidak tahu siapa. Ya. Nanti babunyi baru dapat tahu. Nanti di situ. Di situ. Kalau tidak babunyi kan susah. Iya. Iya. Cuman terlepas dari itu, Ri. Yes. Dari sisi secara normatif ente bekerja ya, kerja ini kan berarti ente turun dan sebagainya gitu. Kan pasti bukan cuma ente yang mungkin tanpa ada budget, tanpa baku hambor itu, pasti ada juga teman-teman lain, ada banyak. Nah, apa yang ente pelajari gitu di samping ini tadi ya, DP masalah money tadi India, apa yang kira-kira bikin sebab 700 ente suara itu? Begitu saja deh gitu, ada pertanyaan. Kenapa sampai ada 700 itu? Ternyata masih ada masyarakat yang masih mau terima gagasan, misalnya ada masyarakat yang di pedalaman setelah turun baku dapa, bahkan anak dorang sudah jaga panggil Pak. Menurut anak jangan dulu panggil Pak, karena yang pertama saya masih muda, yang kedua saya bukan pejabat. Tapi orang di kampung situ, DP nama itu kampung, anak lupa, di daerah Bone Pesisir. Dia naik ke atas ke gunung, memang DP akses jalan agak susah ya. Katanya cuma anak yang masuk di daerah situ. Jadi satu desa itu berkumpul di rumah itu Wan. Baru cuma yang datang di situ. Dari sekian banyak caleg. Iya. Bahkan di kepala desa katanya agak jarang, karena kalau di sana itu kalau hujan DP jalan akses parah susah, akses susah. Makanya agak bahkan DP kepala daerah saja. Kepala daerah tidak pernah datang di situ, DP Tiaya juga kadang-kadang. Jadi anak orang pertama yang maju yang datang kamar sini. Jadi tipa tidak mau kasih doi, torang deng tipa. Masih ada ternyata masyarakat begituan. Ternyata masih ada yang memang tidak harus. Masih ada. Jadi karena maju kemarin, Ana bertemu dengan beberapa macam orang yang dulu Ana sebenarnya jaga bikin datang ulang ke Ana. Assalamualaikum Pak, tenang. Pas saya ada 500 orang tipa mau dapat. Ada. Cuma orang ada kegiatan ini Pak. DP akhirnya itu proposal. Ya, proposal. Nah, bagaimana ente ini itu? Proposal selama itu kegiatan masyarakat, memang ya kalau ada sadiki-sadiki pun Ana coba untuk membantu, tapi Ana datang. Ana datang, iya Ana mau diri. Iya Ana. Kalau kebanyakan ada DP kegiatan, misalnya dorang mau bikin apa dulu senam zumba itu ada, anak datang betul ada deh masyarakat berkumpul makan habis itu, tapi ada juga yang fiktif. Ada. Ente datang tidak ada itu acara. Tidak ada itu acara, DP orang tidak ada di situ. Baru ente mau telepon siapa? Ente mau telepon so tidak aktif. Tapi itu kan lika-liku. Ternyata begini. Dan ente termasuk salah satu. Ente setuju enggak ya? Ana mau ini deh. Ente setuju enggak pileg kemarin itu pilegnya politisi muda? Ana setuju. Ente setuju? Ana setuju karena hasil dari pileg itu juga banyak anak-anak muda sekarang yang di provinsi. Banyak. Kalau dari wilayah Bualemo itu ada Teh Wahyu Moridu. Masih muda. Masih muda. Banyak anak-anak muda sekarang di atas. Berarti di Kabupaten Gorontalo sini ada Galip Lahijun. Terompe. Kakak Galip ya. Kakak Galip, cuma polinama. Nomor rekening masih sama. Cuma beliau kemarin anak undang masih sibuk kayaknya, belum masuk. Karena tapi itu
Oh. Begitu kau tak pilih. Oh iya sama gitu Galip. Ukur jas. Asik. Apalagi so dekat ya. So dekat pelantikan Sebutan-sebutan di media sosial pun so mulai berubah. Oh, so ketua. Oh, sudah bukan. Bukan, so apa? Pak Alek. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak Alek. Waduh, asik. Itu sudah mulai. Nah, cobain begini. Yes. Banyak macam ente bilang, banyak sekali sekarang berarti ada wajah-wajah baru dan anak muda apalagi yang so ada di anggota legislatif di provinsi, kabupaten, kota. Kira-kira menurut ente bisa mengubah gaya main untuk orang pilkada yang sebentar lagi enggak? Dengan adanya orang-orang politisi muda saat ini di kalau Ana masih pesimis. Oke. Untuk mengubah. Karena itu Ana merasakan langsung DP dampak. Bayangkan di setiap hasil survei dari lembaga survei ini calon-calon kepala daerah lah kira-kira begitu. Ana kan sadiki boleh balia. Ya orang dalam. Ente bayangkan Wan, ada pertanyaan soal money politik. Jadi itu masih tinggi. Orang Gorontalo itu sangat tidak setuju money politik itu. 43% tidak setuju. Selebihnya setuju berarti. Selebihnya setuju, tapi ada 43% orang yang tidak setuju. Mereka tidak setuju. Tapi kalau orang mau lihat ulang, mau flashback apa yang orang ada lewat, kayak tidak deh. Atau bisa jadi mungkin pas saat survei itu dari sisi DP apa? Bukan. Kalau Ana, ini pandangan pribadi ya. Kalau Ana, dia mau tanya, misalnya ente mau survei Ana, ente setuju tidak soal money politik? Ana tidak setuju. Itu sangat tidak mendidik, itu merusak demokrasi, segala macam pasti Ana akan. Tidak, Ana tidak setuju. Tapi ketika besok ente datang Pak Ana, ente mau maju, ente sodorkan Ana uang, pilih Ana mau ambil itu. Ente paham DP psikologis? Contoh begini. Kan orang provinsi Gorontalo ini masih banyak, masih termasuk di 5 besar daerah termiskin. Masih banyak orang miskin. Ada wilayah-wilayah, ada keluarga yang ente kasih bantuan rumah. Bantuan rehab rumah. DP rumah semua taruh buin. Jadi ente kasih dia bantuan rumah, ada DP nama BSPS. Bantuan renovasi rumah. Gitu. Nah, setelah dia renovasi ini rumah, itu kan harus dia mau pilok, Swan. Penerima, keluarga miskin, penerima manfaat. Ente bayangkan, dorang tidak mau pilok karena dorang tidak mau dicap keluarga miskin. Tapi kalau mau kasih bantuan, dorang mau ambil. Mau urus surat keterangan miskin di kelurahan, dorang mau urus. Tapi kalau mau cap dorang miskin, tidak mau. Lebih ke gengsi ya? Mungkin. Atau mungkin kalau orang mau tarik dari sejarah Gorontalo kan, orang dulu sebelum berdiri republik, orang adalah wilayah kerajaan-kerajaan. Bisa jadi gengsi dari zaman dulu orang Gorontalo ini gengsi tinggi. Bayangkan kalau orang mau flashback itu kan dulu sekali sebelum ada ini kan ada 17 kerajaan ini, Linula, kerajaan kecil. Anak kebetulan lagi suka belajar sejarah Gorontalo. Baru mulai masuk kamar Sultan Amai. Tinggal ada dulu 5 pohala itu. Ada 5 kerajaan. 5 kerajaan dikasih kerujukan 5 kerajaan besar yang ini. Dan bisa jadi mungkin tak bawa dari situ soal ini. Bisa jadi ya. Atau mungkin satu waktu orang boleh undang misalnya Kak Basri Amin. Orang mau tanya polarisasi, bahkan apa ya? So perubahan sosial. Tapi begini, Ana baru temukan fakta bahwa ternyata Gorontalo ini jauh sebelum kemerdekaan, jauh sebelum ini ada sistem pemerintahan Indonesia yang saat ini ada MPR, DPR, kepala daerah. Orang itu so sangat demokrasi. Ada itu Bandayo Pobo Ide yang kayak MPR, kan? Dia kayak DPR. DPR kan bisa memakzulkan kepala daerah, saat itu raja. Berarti kan so demokratis. Memang. Nah, jadi sebenarnya isu money politik itu dari mana DP awal ya? Kalau menurut ente deh. Money politik itu contoh misalnya dulu di literasi yang Anda baca. Kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Ternate, kerajaan Goa itu sebenarnya dorang datang menyerbu ini Gorontalo. Ini kerajaan di Gorontalo.
Tapi kan orang raja-raja sangat hebat, sangat piawai dalam berdiplomasi. Jadi orang bilang, raja tidak usah jajah torang, nanti raja pulang saja, nanti torang akan kirimkan emas-emas dan wanita-wanita terbaik. Oke. Jadi memang Panasonic dari dulu kemarin. Sepertinya ya. Nanti disclaimer kalau ada ahli sosiologi sejarah. Ya. Tidak, sebenarnya juga biar Bapak anjing pada orang, jangan cuma jaga tumpuk sendiri itu pengetahuan. Yes. Sharing lah di sini. Harusnya ya. Iya, toh. Bisa jadi satu waktu atau Bapak punya rekan HPMIG Jogja, Puncotan Ibu. Oh, so ada titik capek Ana untuk mengajak beliau ke sini. Tidak pernah mau. Sekretaris sekarang. Ya, sekretaris. Agak sibuk ya. tapi Ana sangat yakin dari kesibukan dia pasti ada dia di antara semua plan dan segala macam hiruk pikuk pilkada saat ini. Ana yakin dia pasti ada di salah satu pemikir. Ya, kan tidak bisa langsung ini toh PNS. Pasti tapi dong. pemikir. Pemikir boleh. boleh. Karena dia harus mengimplementasikan DP ilmu. Wah, betul. Benar kan. Nah, jadi kalau dia bantu-bantu ya boleh lah. Bisa itu ya? Bisa diatur harganya. Aduh, lagi-lagi kembali ke harga ya. Nah, bicara soal harga, Ri. Yes. Ini kakak ini. Ana boleh barokok? Oh, boleh. Oh iya. Orang bisa di sini bebas. Ana lebih menghargai bumi dengan tidak mengotori dengan apa itu. Jadi Ana memilih untuk. Makanya biar tidak mengotori Ana di asbak. Angke. Ini keren. Ri. Yes. Akhir-akhir ini Ana lihat ente ya pasca NTP belum berhasilan, Ana tidak mau sebut gagal gitu, belum berhasil ya kan, kekalahan. Ente saat ini Ana lihat di postingan cukup aktif ente di sosial media dan selalu baku bawa dengan salah satu tokoh di Gorontalo, Pak Aba Chris Sortabone gitu. Nah, Ana tidak tahu ya. Oke, kemarin ini sama-sama satu partai lagi kan? Satu partai dan dua-duanya belum berhasil. Ternyata dua-duanya gagal. Belum mampu Abah. Belum berhasil. Iya. Cuman kan ini kayaknya agak lebih aktif ini saat ini dengan Pak Kris. Iya. Ya nanti tahu orang lain ya, tapi Ana mau konfirm langsung. Yes. Pak Kris ini mungkin ada plan gitu untuk nanti juga bertarung di pilkada yang nanti di bulan. Mau kasih tahu atau tidak ya? Tapi kalau sebenarnya bukan rahasia umum, Pak Kris mau maju. Tapi untuk DP alasan itu tadi yang torang bercerita, torang bahas soal money politik. Ternyata dia yang lebih terdampak karena nanti bayangkan Wan, setelah perhitungan 1 hari setelah pengumuman ini, setelah perhitungan, Ana tanya, Abah, kenapa ti Abah tidak Mas Iram, Pak Wambor, ti Abah ini pimpinan DPR dengan ya kalau dia mau bermain, mau cari doi, seharusnya dia ini kaya raya. Anggaran 1 tahun pimpinan 4 miliar. Tapi Wan, dia jawabannya, dia kan 5 periode. 25 tahun anggota DPR Wan. 25 tahun. Selama 25 tahun, dia tidak pernah 1 kali pun untuk membeli suara rakyat. Ini dia bilang. Sehingga tanggung jawab yang masyarakat kasih pada dia tidak mau mencederai itu dengan cara-cara untuk dia mau beli. Tapi setiap tahun DP anggaran pokir, kalau di DPD provinsi ada nama pokir. Setiap tahun 4 miliar itu dia kasih untuk pengembangan masyarakat. Dorang aspirasi apapun, dia kasih sapi, ada dia kasih beasiswa, ada yang dia kasih jalan, dia kasih bayar DP jalan, ada dia kasih bantuan UMKM, ada yang dia kasih alat angkut rupa becak begitu. Nah, semua dia kasih. Jadi berarti memang ini pokir ini yang memang ini tersalurkan dengan betul. Ya, biasanya ada juga yang tidak disalurkan dengan betul. Bukan yang bilang Dan bukan orang yang itu ada cuma. Iya. Yang tidak betul itu ada di sana di Uganda. Sawah. Di
juga Anda. Kalau di sini tidak ada, Wan. Aman lah ya di sini. Aman. Di sini orang mau kasih semua. Iyalah. Dia kasih masyarakat. Masyarakat. Poker ini memang benar-benar untuk masyarakat. Nah itu, Anda coba tanya. Oke. Dan dia akhirnya dia terdampak dari situ. Dari money politik yang wah parah. Berarti ada DP korelasi yang tadi ente bilang. Pemilu kali ini memang parah sekali. Brutal buktinya ente boleh tanya orang yang kalah, orang yang menang, ya semoga orang mau jujur. Harusnya kalau orang jujur cuma mau tanya habis berapa Pak, biar tidak pakai kamera lah ya. Oh baca tadi belakang kamera. Kan sama dengan TP ini tadi, ketika orang bersurvei kan, kalau dia survei kan berarti sama dengan tak capture kamera itu kan. Iya. Setuju dengan money politik? Oh tidak setuju. Tidak setuju. Tapi kalau kita mau kasih mana? Itu juga yang tadi ini. Ternyata. Iya. Jadi tipe Kris itu dia memang mau maju karena menurut dia Tiaba masih, insya Allah Tiaba masih kuat. Iya. Tiaba masih mau berbakti di masyarakat. Oke. Gitu. Karena menurut dia politik untuk dia itu bukan mau mencari. Ente bayangkan 5 periode Wan. Ente boleh cek harusnya DP rumah berapa biji, oto berapa biji. Sawa. Tapi bukan karena anak dekat dengan dia. Anak tahu dia luar dalam. Nanti orang mau agak rumah boleh bikin konten? Boleh. Abah boleh Abah? Boleh Abah? Aduh, tapi boleh. Maksudnya tidak harus Pak Kris. Orang coba, Anda pun akan objektif. Misalnya siapa besok yang calon. Orang akan coba gali deh gagasan apa sih yang ente mau bikin di Gorontalo ini, karena capek, ente tidak capek masuk di 5 besar provinsi termiskin dan seberapa tahun seperti itu terus. Ada yang bilang dia mau mengangkat tapi masih belum. Aduh. Nah, coba yang menarik juga ini. Yes. Oke, terus sekarang ke bahas soal pilgub dulu lah ya. Oke. Beberapa minggu terakhir ini gitu, apalagi so dekat-dekat Agustus kan semua pendaftaran. Jadi orang ini sekarang 27 Agustus kan? 27 Agustus itu pendaftaran dibuka kan. Sekarang ini kalau bisa Anda bilang, Gorontalo ini sekarang lagi kosong politisi. Semua lagi ada di Jakarta. Bisa jadi kan lagi berburu rekom. Ini yang lagi banyak sekali. Nama rekom itu lagi banyak dicari. So siapa teh rekom ini? Siapa teh rekom ini, orang mana? Orang mana ini banyak sekali. Usahakan kalau bukan kita yang dapat jangan dia. Ini menarik ini deh. Openu Jawa asali Jaio. Oke. Masih ada dong. Masih ada yang begitu ya? Masih ada dong. Even di tokoh-tokoh yang saat ini mungkin sedang mencari Telekom ini. Mospil? Alus-alus lah, wajar alus lah ya. Ada dong, pasti ada. Oke. Kalau bukan kita yang dapat, asal jangan ngana. Akhirnya dua-dua tidak dapat. Dua-dua, ya tidak tahu. Tinggal pertarungan itu pertarungan elit di Uganda. Cuman cuman praktis kalau misalnya hasil ada PSU kemarin toh, hasil PSU kemarin berarti praktis di pilkada gubernur. Iya. Itu tidak akan ada satu partai yang bisa bakase calon satu. Iya. Misalnya tidak tanpa koalisi tidak ada. Koalisi. Misalnya kemarin Golkar. Golkar. Perolehan pileg sebelum PSU kan PSU. 9 kursi. 9 kursi tuh, jadi bisa satu orang bisa langsung mengusung sendiri. Kagalip mengusung sendiri pada saat itu. Kami mau sebelum PSU. Setelah ada PSU tinggal 8. Kita kurang jangan. Biasanya Sadiki wah gini. tidak sekali tinggal ini satu partai lagi kan. Karena memang kehilangan satu kursi itu seberdampak itu. Emang berdampak? Dampak dong. Harusnya bisa mengusung sendiri, tidak harus pusing koalisi. Tapi dengan kehilangan PSU, efek dari PSU. Ya hilang satu kursi sehingga teman-teman di Golkar harus koalisi. Kalau tidak koalisi tidak bisa. Anda tidak bisa maju sendiri. Kalau di Golkar sekarang orang coba bedah deh. Yang sekarang mungkin sedang ada di ini ya, di media, di koran, media online semua gitu.
Golkar itu sekarang lagi siapa-siapa yang kalau terakhir kemarin Ana lihat itu, tapi koreksi kalau so berubah DP konstelasi ya. Oke. Ada Ibu Ida Saida. Yes. Ada Pak Martin Taha. Yes. Ada Tony Uloli. Yes. 3 ini sih yang Ana itu. Kalau dari Golkar. 3 kader Golkar yang direkomendasikan untuk menjadi yang memproklamirkan diri untuk maju sebagai gubernur, calon gubernur. Ada itu 3. dari Golkar. Ada 3. Itu Golkar. Nasdem sejauh ini tidak ada lah ya. Nasdem sejauh ini tidak ada, tidak tapi informasi di koran Pak Tony Uloli mengusung Pak Tony Uloli. Oh iya, ada paket apa? Pak Tony Uloli dan Madu Pak Rustam Akili. Iya, Pak Rustam Akili. Tulus. Ya. Tulus. Tony Uloli dan Rustam Akili. Ya. Oke, berarti kalau begitu ada potensi Golkar dengan Nasdem koalisi agak panas ya. Agak panas. Okay. Kalau Pak Tony Uloli bisa membawa Golkar ke Nasdem. Oke. Karena kan Pak Tony di baliho-baliho memproklamirkan diri ini Golkar asli. Berarti ada Golkar yang tidak asli. Itu kata baliho. Oke. Tuh, tapi menarik sih sebenarnya. Karena begini, waktu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Golkar kan, Golkar itu mungkin mirip dengan PDIP, dia punya pengkaderan. Iya kan? Ya, mirip. Artinya tidak harus langsung siapa yang ini kemudian ini kan, ada kader, ada pengkaderan dan sebagainya. Mungkin itu Pak Tony Uloli maksud. Karena beliau sudah di kader. Oke. Terus apakah Ibu Ida tidak di kader? Ibu Ida mantan anggota. Oh, masih anggota DPR RI dari Partai Golkar ya. Berarti kader juga dong. Kader juga dong. Sehingga tulisan ini Golkar yang asli agak tidak pas. Yang asli bukan hanya Anda. Cuman tadi ada yang banyak ini. Yang banyak sekali yang beredar di media dan sebagainya, yang heboh sekali itu Ibu Ida, Pak Tony. Yang memang rata-rata sekarang 2 ini sih. 2 ini yang paling banyak sekali karena mungkin orang di sosial media aktif dan sebagainya. Ada yang baru. Ada mantan gubernur Provinsi Gorontalo, Pak Gusnar Ismail, Pak GI. Oh ya, berita terakhir kan Pak GI dengan Ibu Ida. Berarti berita terakhir itu GI dan Ibu Ida. Bentar, GI siapa yang ini? Demokrat iya kan? Gerindra. Demokrat dan Gerindra. Oke, berarti ada potensi Demokrat Gerindra akan koalisi dengan Golkar. Ada potensi, tapi informasi terakhir sepertinya Ibu Ida itu rekomendasinya adalah calon gubernur. Ya, kemarin sempat ini kan dapat surat perintah. Iya, surat tugas. Mencari wakil. Mencari wakil atau mencari pasangan sih? Mencari pasangan. Nah, kan berarti kan masih ambigu juga. Masih ambigu ya. Pasangan atau mungkin teman-teman dari Golkar boleh komentar mau cari wakil atau cari pasangan. Ya, karena kan beda penafsiran, ya kan? Kalau mau cari pasangan ya berarti Ibu Ida bisa juga jadi wakil. Cari pasangannya yang gubernur siapa gitu. Atau bisa jadi yang sekarang ada gubernur Gusnar Ismail dan Ibu Ida. Tapi begini, ini menarik ini deh ini. Orang bahas. Ini Anda jaga tanya pada orang teman-teman yang ada di di media sosial. Media sosial di warkop dan sebagainya. Soal isu gender. Oke. Nah, ini kalau misalnya Anda bisa membayangkan kalau toh misalnya yang direkomendasikan oleh Golkar itu adalah gubernurnya Ibu Ida. Ada potensi enggak masyarakat ataupun mungkin lawan politiknya akan kasih ini soal isu gender, soal kepemimpinan perempuan di Gorontalo. Konteksnya Gorontalo ya. Mungkin di beberapa kalangan masih awaman. Masih awam soal pemimpin perempuan. Tapi misalnya di Bonemolango sekarang sudah mulai ada Ibu Merlan Uloli. Tapi kan Ibu Merlan kan bukan dipilih karena maju iya kan, menggantikan bupati sebelumnya ya. Bukan pemilihan ini. Tapi bisa. Karena yang dipersoalkan ini adalah tata cara adat kan. Bagaimana membawa hormat kalau yang perempuan kan tidak mungkin. Tapi ternyata bisa, ada itu. Ada. Kemudian kalau orang mau tarik agak jauh lagi ke perspektif masyarakat lah misalnya. Dari sejarah yang ada di Provinsi Gorontalo, mulai dari kerajaan-kerajaan ituan pernah ada raja perempuan. Misalnya Mbui Ngale. Ya kan? Itu pernah ada. Sehingga agak
agak bisa terterima, tapi di beberapa wilayah itu mungkin butuh sosialisasi. Sosialisasi ya. Tinggal DP effort saja mau sosialisasi di banyak orang. Karena pada umumnya masyarakat masih awam dengan pemimpin perempuan. Betul. Apalagi Gorontalo. Tapi dan terbiasa juga di Gorontalo sampai saat ini belum pernah ada perempuan yang memimpin. Bone Bolango misalnya baru kali ini juga kan? Baru kali ini. Iya, jadi pertama juga tahun ini. Luar biasa ini tahun ini ya. Ternyata ada DP ini, ada DP apa? Ada DP cara bisa ternyata. Misalnya yang dipermasalahkan kebanyakan orang adalah kan kalau di acara adat itu ada DP nama Bulitawan. Betul, yang yang kuning. Ya, Bulita itu tempat adat dan yang boleh duduk di situ hanya laki-laki. Yes. Nah, ternyata dorang praktekkan di Bone Bolango bisa. Bisa. Dan memang karena dari adat juga dulu sudah pernah ada. Bukan diada-adakan kan? Sehingga kalaupun nanti Ibu Ida yang jadi gubernur menang, menurut Ana itu masih bisa lah. Masih bisa. Berarti tinggal PR saja dari timnya Ibu Ida untuk sosialisasi boy. Harus ekstra, itu yang Anda bilang effort, dia butuh effort lebih. Ya kan? Tidak hanya sebatas baca cerita di koran, tapi pergi sosialisasi di ujung itu. Masuk di dalam kampung-kampung itu. Live yang di TikTok. Ibu Ida halo. Kapan-kapan Ibu Ida pernah sini? Belum. So dari zaman waktu ini masih nanti tidak tahu kalau apa Kagalip. Kagalip sangat memegang peranan hari ini di Golkar. Oh iya. Harusnya ya, kalau Kagalip sibuk ya Ibu Ida lah, boleh lah. Tahu balik. Harusnya Ibu Ida yang sibuk. Kagalip tidak, Kagalip datang. Ternyata Kagalip yang sibuk, Ibu Ida boleh lah. Mungkin lagi sibuk semua dorang. Bisa jadi. Karena masih berburu yang DP nama Rekom itu tadi ya. Itu. Aduh. Cuman itu, itu tadi dari yang ini. Iya. Nah, ada beberapa tokoh yang jarang sekali muncul di media untuk saat ini ya. Meskipun dia punya baliho ada di mana-mana. Nelson. Iya kan? Termasuk mungkin Pak Kris juga. Karena ente bilang tadi dia maju. Kalau alam maju gup atau ini, belum tahu. Pak Nelson tetap pasti di gubernur. Siapa lagi? Anda semua jawab Jo. Pak Nelson nanti maju dengan Pak Kris. Pak Kris wakil, Pak Nelson gubernur. Kalau itu sudah selesai. Aman itu. Aman karena dorang tiket sudah, dorang pegang tiket. PDI Perjuangan ada 7 kursi. P3 ada 4. Kalau tidak salah ya, ada 4 sehingga dorang 11. Bisa. 11. Kemudian kemarin ada Hanura masuk. Masuk juga. Hanura tambah 1 berarti 12. Lewat. Kemudian ini masih ada 2 partai lagi. Yang lagi sementara penjajakan saat ini. Partai apa itu? Kalau saya bilang sekarang ada yang semua ganggu. Jadi masih nanti next lah ya. Nanti next kalau Sotagaro. Ya, Sotagaro baru orang mau sampaikan. Coba menarik ini. Ana mau dosa sedikit. Tiba-tiba ada informasi. Ya jujur ini Ana belum Ana tidak tahu apakah Ana yang ketinggalan informasi. Atau Ana memang belum sempat baca DP berita. Nelson dan Pak Kris. Sampai bagaimana kesana ini jadi pasangan, bro? Pak Nelson itu bukan orang baru untuk Pak Kris. Begitu juga Pak Kris. Bukan sama-sama baru untuk Pak Nelson. Politisi senior. Ya, politisi senior. Pak Kris pernah jadi anggota DPR dari kabupaten kan. Orang masih Deng Sulut, dia di kabupaten. Kemudian Pak Prof itu deklarator. Deklarator waktu Provinsi Gorontalo pisah dengan Sulut kan. Sehingga dorang dua itu memang so dekat. Jadi bukan hanya nanti sekarang mau maju baru kemudian buka komunikasi, tidak. Kemudian sebelumnya juga kan dorang koalisi presiden. Koalisi pilpres presiden. Sebenarnya bukan presiden kalah. Ada yang lebih ini Wan. Wan boleh pinjam charge kenapa? Ana pe handphone so Ganjar Pranowo. Sekarang 16%. Lebih sakit. handphone lowbat. Sampai begitu anak-anak sekarang muda. Lebih sakit itu. Pinjam cas. Jadi
ini apa dulu serasa ya. Ya agak dukdak ya kalau handphone soal 16% ya. Oke, Somera kalau di sini Somera ya. Oke. Cuman berarti ente bilang tadi Hanura juga merapat. Ini fix berarti. Sudah. Apa yang merapat samping P3 dengan PDIP ya? Masih Hanura. Kemudian masih ada dua lagi yang masih penjajakan. Oke. Yang boleh Anda mau sampaikan bahwa dua itu juga sepertinya akan masuk ke sini. Gitu. Sehingga kalau hitung-hitungan dari yang ada sekarang, kan kalau Anda dengarnya Nasdem misalnya dengan PKS. Ya. Itu cukup. Itu Tony juga Loli. tiket. Ya, itu juga tiket sudah aman. Satu tiket aman. Satu tiket. Kalau hitung-hitungan sekarang berarti Nelson Chris sepertinya akan jadi satu koalisi besar. Beberapa partai. Lebih dari 2. Ya, jadi sampai dengan sekarang yang baru fix ada tiket. Ya baru pasangannya Pak Nelson dengan pasangannya Pak Tony dengan pasangannya. Oke, berarti kalau yang Sabla ini masih baku tarik layang-layang. Coba menurut ente Ri. Yes. Ente kan politisi, anak so bisa bilang ente politisi lah karena ente cukup banyak ilmu soal politik, praktisi lagi meskipun belum berhasil gitu ya kan. Anda awam soal itu. Kira-kira apa yang menyebabkan ini dari koalisi yang dari Golkar ini yang mungkin siapa satu ini partai ini, kenapa belum ada keputusan bahwa mau Ibu Ida yang jadi gubernurnya, calon gubernurnya, atau Pak Gusnar wakilnya, atau sebaliknya? Yang sekarang kan sebaliknya, Pak Gusnar Ida kan? Ya. Kenapa belum ada ini? Kalau menurut Ana, ini penilaian Ana objektif ya. Karena orang yang berkecimpung, terlepas dari Ana warna apapun. Kalau Ana menilai masih tarik ulur soal di penentuan siapa gubernur, siapa wakil. Yang pertama, Ibu Ida itu di surat tugasnya kan dia ditugaskan oleh partainya untuk menjadi gubernur. Di surat tugas seperti itu ya. Kemudian yang berikut, Golkar itu pemenang pemilu di provinsi Gorontalo, sehingga agak tidak mungkin ketua DPR. Tidak mungkin bisa jadi teman-teman Golkar bilang bisa, orang bisa ya itu pendapat masing-masing. It's okay. Cuman masa iya pemenang pemilu wakil yang masuk Demokrat. Kemudian Pak Gusnar juga masuk tidak dengan kosongan, Bos. Pak Gusnar dengan kekuatan Demokrat. Demokrat. Kemudian Pak Gusnar juga mendapatkan dukungan dari Gerindra. Jadi Pak Gusnar bawa 2 nih. Jadi berarti juga Gerindra juga pun masih belum ini juga. Kalau melihat statement dari Kak El Nino Mohi, beliau ya fair untuk saat ini belum ada kader Gerindra yang bisa diusung sendiri. Gerindra juga belum bisa mengusung sendiri kan, sehingga menurut Kak El Nino dorang mau badorong. Siapa yang bisa ini? Jadi tidak ada calon memang dari kader, tapi mau dorong siapa yang ini. Benar. Sepertinya pilihannya jatuh di Pak Gusnar Ismail. Gusnar Ismail. Jadi Pak Gusnar juga mantan gubernur Lemhanas. Jadi staf pengajar di Lemhanas. Pak Gusnar. Ampun. Jenderal Bos. Yang ajar Pak Gusnar, Bos. Bukan main-main. Pak Gusnar, sehingga mungkin menurut Ana ini yang belum ketemu, siapa mau jadi gubernur, siapa mau jadi wakil gubernur. Kalaupun kalau dari analisa saya, Ibu Ida mau jadi apa? Mau jadi wakil, tapi kan di surat tugas Ibu Ida ditugaskan untuk jadi gubernur. Belum rekomendasi, ini baru surat tugas. Atau bisa juga Pak Gusnar bisa jadi wakil, Ibu Ida gubernur. Tapi apakah Pak Gusnar mau? Ini kan cuma tentang siapa yang tentang redo atau tidak, ini rela atau tidak. Yang penting jangan sampai muncul kayak NTP statement tadi. Anjawau asal itu jaio. Ya kan, asal jangan begitu lah ya. Iya, namanya politik. Politik itu kan seni berperang tanpa menggunakan senjata. Jadi baku rupa orang bermain domino. Seni membunuh tanpa menyentuh.
Kalah tes Sun Tzu teknik itu Pak. Oke, berarti orang tinggal tunggu lah ya. Tapi masih seru ini. Masih semua juga masih tinggal dekat loh. Tinggal tidak sampai ini tanggal 6. Orang taping ini tanggal 6. Tanggal 6. Bisa jadi tayang dia mungkin di hari Jumat kah? Ya. Kan? Berarti masih ada sekitar 2 mingguan ya. 2 mingguan. Dan kalau misalnya di hitung-hitungan politik itu mepet sekali. Deadline. Deadline sekali kan? Ya, karena semua pendaftaran guys. Sama pendaftaran. Tapi memang sebelum pendaftaran semua masih mungkin. Iya, betul. Masih mungkin. Jadi pada akhirnya yang fix itu adalah ketika di tanggal 27 nanti. 27. Tapi kalau melihat konstelasi yang ada sekarang dari media massa atau orang baca, dari media online, sepertinya Pilgub Gorontalo ini akan ada 3 pasang. Oke, tadi kalau misalnya ini katakanlah Gusnar Ida atau Ida Gusnar, ya. Tony Rustam Akili, dan Nelson dan Chris Wartabone. Oke. Akan ada 3 pasang. Katakanlah begini, orang mbak ini nih ya, apa namanya, angan kata-kata. Oke. Katakanlah misalnya Nelson Chris ini yang insya Allah so fix lah ya, karena so ada dari 2 partai ini pun so oke. Sudah. Baru kemudian Tony Rustam itu juga mungkin ya so 90%. Iya. Nah, katakanlah di sini Ida Gusnar. Oke. Ida Gusnar. Sekarang begini menurut ini dari perspektif ya, yang masyarakat, yang awam politik, plus minus. Nah, sekarang orang mbak ini dia punya potensi ketika isu yang akan dimainkan oleh masing-masing lawan politik ini. Oke. Ya. Nelson Chris. Ya, Pak Chris orang ini sekarang itu pengarah. Oke. Sangat tegas. Ya. Tegas dengan pengarah kan beda-beda tipis. Ya. Tidak kantara. Harus kenal sekali baru dapat ternyata tegas. Iya. Bukan pengarah. Iya kan? Ya. Tapi kan masyarakat kan mau lihat cuman ini ya. toh. Oke, itu. Dengan Nelson. Pak Nelson ya orang tahu lah apa yang bikin dia ini sekarang. Lagi hangat ya. Ya, hangat sekali ya, apalagi dengan plus minusnya ya. Ya, dengan plus minusnya. Komentar-komentar netizen. Nah, itu, ya kan. Orang bahas ini dulu deh. Oke. Kalau menurut ente ketika akan ada muncul serangan seperti itu dari ini, tidak khawatirkah teman-teman dari partai PDIP dengan P3? Ya, kalau khawatir atau sebenarnya bukan khawatir atau tidak, tapi Anda yakin juga di tiap tim sukses dari tiap-tiap calon ini, dorang so ada cara, untuk untuk adu argumentasi, Wan. Adu argumen. Ya, adu argumen. Karena kan satu kalimat yang ente kasih Pak Ana itu masih debatable. Ini karena perbincangannya DP diskusi bukan soal agama. Kalau agama itu so titik. Ya. Ente tidak boleh rubah-rubah apa segala macam. Tapi kalau di politik kan skill itu polimoli ya DP juru-juru bicara. 1 tambah 1 saja bisa bikin jadi 3, Pak. Yes, Iya kan? Boleh. Jadi kalau soal plus minus itu ya masih debatable. Masih debatable. Ya. Kalau dari analisa ini berbahaya enggak? Kalau soal berbahaya juga kan semua calon punya potensi bahaya yang sama. Iya. Ya kan? Itu orang baru 1 calon ya, belum 2. Belum 2. Tapi apakah kalau misalnya mau balik ulang itu pernyataan tadi, orang mau bikin pertanyaan, apakah yang bahaya hanya Nelson Chris? Oke. Anda mau jawab itu. Apakah yang bahaya hanya Nelson Chris? Iya. Sekarang Tony Uloli, Rustam Akili. Oke. Kalau misalnya Anda lihat dengan Anda awam ini politik ya, di dunia politik, Tony Uloli kan mungkin 10 atau berapa tahun, belasan tahun yang lalu beliau pernah jadi wakil. Pernah maju, pernah jadi kontestan juga, ya, zaman kontestan waktu juga. itu pasangan dengan lawannya, bos. Ya, sekarang bagusnya. hadap-hadapan, ya bos. Kan? Hadap-hadapan. Ya, itu. Politik. Dan kemudian hadir lagi hari ini gitu dengan ya itu tadi apa namanya? Golkar asli, baliho beliau di mana-mana luar biasa gitu. Bahkan ente mungkin kalau siang ente lewat kamar situ ada DP baliho di sampai di jalan sebelah rumah Pak Ana di daerah Kabila. Ada juga kan? Ada dong.
isu yang ada gitu, yang netizen dan sebagainya, ya ada juga mungkin sebagai masyarakat, ngana ini selama tidak kamari tiba-tiba muncul mau jadi gubernur. Oke. Nah, ente analisa ini terlepas dari ente pewarna ya. Ente analisa apakah ini juga jadi isu berbahaya untuk dorang petim ketika mau bekanter atau mungkin mau adu argumen soal itu? Sebenarnya kalau untuk mengomentari itu, ana boso dorang mau bilang kamar, Terry Rizzo dapat tahu yang dia mau serang akan duluan. Tapi begini Wan. Kalau ana melihat dari 3 pasang calon ini, terlepas ana pun akan berdiri di mana. 3 pasang calon itu ya namanya kontestasi politik pasti ada plus minus. Hanya sekarang apakah tim dari masing-masing calon ini boleh mubah kanter, boleh mubah tangkis? Karena kan penggiringan opini yang ada di masyarakat itu bergantung dengan bisa atau jago tidaknya tim sukses mubah tangkis. Karena apalagi masyarakat saat ini dengan sosial media dan sebagainya, cepat sekali. Narasi itu gampang sekali mau kasih belok, kasih kemana-mana. Iya kan? Era post-truth. Iya, iya kan? Keren apa istilah itu? Iya, post-truth. Dan itu kan terbukti dengan yang kemarin 16% toh. Terbukti bos. Terbukti kan? Aduh, Pak Ganjar dia batolak kedatangan Israel. Ya. Bayangkan dimainkan di jadi gorengan luar biasa. Jadi gorengan. Padahal kalau misalnya di konteks yang berbeda itu jadi elektabilitas yang luar biasa. Sebenarnya dia hanya menjalankan perintah undang-undang. Ya. Itu udah di alinea pembukaan undang-undang. Betul. Makanya dia bilang, ketika ini DP konteks bukan soal pilpres, pasti banyak sekali yang akan jempol Pak Ganjar. Cuma sayang. Handphone bos, lowbat 16%. Nah sekarang yang ketiga, Ida Gusnar atau Gusnar Ida. Isu-isu yang begini, Anda mulai isu tadi perempuan itu satu ya. Terjawab tadi lah, ya kan? Maksudnya masih bisa juga dorang ini kan? Masih berbahaya juga. Kalau misalnya DP effort kurang sosialisasi karena di masyarakat di awam-awam di pedalaman itu masih tabu. Itu masih orang tidak mau ada pemimpin perempuan karena tidak ada imam perempuan misalnya begitu. Karena kan misalnya ada doa untuk kan biasanya mau lebaran itu atau penentuan hilal kan ada doa bagaimana kalau perempuan misalnya begitu. Di masyarakat awam itu masih tabu. Kalimat tabu tamu. Itu kan muncul. Hanya tinggal DP tim effortnya. Bagaimana cara bahain itu? Ana so bantu pol ya. Kemudian isu banyak sebenarnya, misalnya tidak banyak sekali juga. Misalnya, tapi kalau langsung kasih tahu langsung dapat tahu. Langsung dapat tahu serangan. Maksudnya lubang-lubangnya. Lubang. Tapi begini, Ana mau muncul dengan Ana pe konten sendiri deh. Ana kan sebenarnya konten ini terinspirasi dari Panji pe konten waktu saat dengan Total Politik. Bahas Asian value, dinasti politik gitu. Ya kan itu kan viral luar biasa. Bahkan sampai ada sanksi sosial ke Total Politik itu, orang klarifikasi sana sini dan sebagainya kan. Nah, baru kemudian akhir-akhirnya juga Panji ini masuk di Deddy Corbuzier. Bahas lagi soal itu, dinasti politik, lebih mengerucut lagi ke situ. Dikasih solusi, dia juga masuk. Bahas soal itu. Dimanapun podcast yang dia hadiri, meskipun dia waktu itu lagi dalam rangka promo dia punya tour yang tahun depan. Tapi isu itu yang dia bahas. Nah, makanya Abah bikin konten di TikTok. Ada 2 konten terkait dinasti politik saat itu. Yang Ana bikin. Dan Ana melihat itu, ngeri-ngeri sedap. Menurut ente, menurut ente dari ketiga calon ini, adakah yang nanti bisa lawan politiknya akan mainkan isu soal ini? Ada dong. Pasti ada. Oke. Sehingga itu yang Anda bilang tadi Wan. DP tim harus kerja ekstra. Istilahnya DP tim ini akan susah. Jadi DP tugas untuk mau sapu kasih bersih ini agak berat. Iya. Atau bisa jadi DP tim itu tiba pikir, udah nanti ini Jo yang gubernuran. Biar tidak terlalu susah mau kerja. Tidak dong. Tidak ya. Tidak. Tapi
Ana yakin orang siap dengan argumentasi terkait dengan pertanyaan dinasti politik ya. Dinasti politik yang masa abis bu begitu. Kalau orang Manado bilang abis bu lah. Bu lagi. Oke. Tapi kalau menurut ente sendiri bagaimana sih soal dinasti politik di Gorontalo? Di Gorontalo. Ada efek enggak? Kalau misalnya itu terjadi? Sampai dengan hari ini kan orang belum pernah merasakan itu. Belum pernah. Oke. Kalau misalnya itu terjadi, ada efek enggak? Ana belum bisa jawab karena belum terjadi. Berkaca dari yang lain deh. Gini kalau mau lihat, kalau orang mau lihat dari wilayah lain, misalnya yang Panji, kalau soal Panji Panji permasalahkan itu adalah dari Pak Presiden Joko Widodo ke anaknya Gibran misalnya. Nah, memang ada DP efek. Kalau sesuai argumentasinya Panji dan ana pikir secara dengan nalar berpikir yang ana logika, ya betul juga. Maksudnya, contohan, ente bekas penguasa di podcast ini. Oke. Ente tahu anggaran yang ente kasih keluar di podcast ini. Tiba-tiba ana orang luar siap-siap mau ambil alih ini. Oke. Ya ente tidak mau dong. Teriri mau dapat tahu ini. Oke. Kalau maring ana pakai doi di sini, kalau maring ana pakai bayar ini, sehingga misalnya siapa doi yang cewek penama itu? Tijian. Sehingga Tijian sebagai anak sepupu harus dia yang pegang, tidak boleh Teriri, harus anak keluarga yang pegang ini supaya lubang-lubangnya itu Teriri tidak dapat tahu. Kan gitu. Kalau soal bahas di meja makan. Iya. Padahal bahas Ali Panji itu. Padahal tidak ada makan siang yang gratis, bos. Even suami istri? Iya. Oh iya. Tidak ada yang gratis barang ini. Oke. Nah ini lagi satu. Ini lagi ini Anda dapat ini dari konten ya. Oke. YouTube Le Panji. Jadi Panji itu ada program baru Skakmat. Oke. Nah yang menarik itu. Mencatur ya. Kan. So pernah ada ini di situ siapa? Banyak. Pak Anies, Anies, Ridwan Kamil. Ya. Nah Ridwan Kamil. Oke. Kalau teman-teman yang nonton itu dulu. Oke. Ridwan Kamil itu masuk di situ. Lalu kemudian Panji itu bahas lagi soal itu dinasti politik. Dia kasih contoh Ratu Atut di Banten ya. Di Banten baru ada beberapa. Ana lupa dia punya ini. Cuman poin yang dia dapat yang dia tanyakan ke Pak Ridwan Kamil saat itu adalah semuanya punya satu korelasi yang sama. Oke. Partainya Pak Ridwan Kamil saat ini. Oh. Itu yang dia bahas di situ. Kalau teman-teman bisa nonton itu. Nah, kalau orang tarik ke Gorontalo, apakah memang seperti? Anda tidak bisa mengungkapkan. Berbahaya pertanyaannya. Anda cuma kutip ya, Panji pertanyaan yang jawaban dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil saat itu juga sudah jawab, gitu. Cuman kan Anda mau ini duluan gitu, bahwa kadang ada orang dan beberapa ini juga yang counter soal itu. Apa bedanya dengan ketika di perusahaan dari dia DP direktur kemudian turun pada DP anak DP direktur, dan sebagainya. Di partai Pak SBY ke ini ke misalnya di PDI ada Ibu Mega, ada Mbak Puan. Nah, seperti itu kan? Nah, konteksnya sama ndak? Dengan ketika misalnya dinasti, ini kan juga sama-sama dinasti. Cuman kan dinasti politik tidak ada di perusahaan gitu. Bisa jadi itu perusahaan keluarga memang harus turun-temurun seperti itu. Kalau misalnya di partai ada dua hal yang jadi dinasti politik. Di partainya sendiri, ya contoh kasus tadi Ibu Mega, Pak NTP partai, Ibu Mega dengan Puan, Pak SBY ke AHY, Golkar tidak ya? Kalau Golkar kan banyak orang punya. Iya, banyak orang punya, kader. Banyak bos di situ. Banyak bos. Banyak kepala bos. Banyak bos. Iya. Goros-goros lagi. Nasdem juga macam-macam gitu. Nah, sama ndak DP konsep dinasti politik antara internal partai dengan ketika di pemerintahan? Yang bisa Anda jawab kalau soal Pak SBY tadi itu Anda tidak boleh jawab karena Anda tidak tahu. Tidak tahu mekanisme di dalam. Kalau sekarang di PDIP deh. Kalau di PDI Perjuangan
Ibu Mega itu dia orang yang sangat, apalagi itu dia terapkan di PDI Perjuangan. Sistem merit itu memang dia terapkan sekali di situ, meritokrasi. Karena Anda lihat sendiri, Anda menjalani sendiri. Cucunya Ibu Mega, anaknya Mbak Puan, dia nama Mbak Pinka. Pinka Hapsari. Pinka Haprani, maaf. Pinka Haprani. Waktu itu Pak Kris kirim sekolah partai, kirim sekolah partai. Kan setiap kader itu, tiap provinsi itu dong pasti kirim satu dari semua provinsi masuk sekolah. Masuk sekolah satu orang. Dengan tempat tidur yang sama. Tidak ada pelayanan ekstra di dalam. Jadi DP tugas di dalam bos sekolah, dia mau ajar apa itu ideologi, apa itu nasionalis, apa itu Marhain, apa itu Bung Karno, di dalam diajar. Ente tahu waktu Ana angkatan kemarin itu Ana bahkan kaget karena Ana sedikit tahu kalau soal partai yang lain, DP nama darah biru itu ente tidak perlu bersusah-susah payah. Ya, ada privilege. Ya, ada privilege. Memang Ana pada saat masuk itu Ana mulai curiga karena kan tidak kantara pada saat itu masih baru awal-awal lapas dari COVID, jadi masih pada pakai masker. Pakai masker. Jadi ti Mbak Pinka itu harusnya ya kalau orang mau pikir dia yang punya ini perusahaan. Ya. DP Oma Tuan Putri. DP Mama Tuan Putri, DP Oma yang punya perusahaan. Permaisuri, ratu. Ngapain dia susah-susah 5 hari bos di dalam bos. Perlakuan yang sama. Tidur. Jadi ada barak perempuan dengan tempat tidur yang baku susun itu. Dorang tidur semua di situ. Laki-laki ada tambah sendiri. 5 hari bos. Pinka Haprani Iko di sekolah partai itu. Kemudian pada saat pembukaan pun Ibu Mega cumu. Karena Ibu Mega cumu baru orang dapat tahu, iya betul DP cucu. Karena Ibu Mega bilang bahkan Mbak Puan itu dia tidak pernah paksa untuk masuk di partai politik. Tapi kalau mau masuk di PDI Perjuangan, maka dia harus sama dengan anak-anak yang lain. Dia ikut sekolah. Begitupun Mbak Pinka. Duduan, ente Pak Ana masih ada DP foto. Mbak Pinka itu duduk, ada sekolah, duduk di belakang. Ya harusnya yang punya PT bos. Yes, ke depan lah. Ya, tapi memang setelah orang dapat tahu, Mbak Puan anak. Agak segan sedikit karena kan orang tahu yang punya perusahaan bos. Tapi ternyata dia tidak se-eksklusif itu. Dia badekat, semua dia mau berceritakan, diskusi. Nah, sistem meritokrasi itu yang kalau di PDI Perjuangan Ibu Mega betul-betul dia terapkan. Ente harus mulai dari bawah. Kader paling bawah ente harus turun. Bos, Ana ada rasa pasang bandera bos. Pasang bandera dari perlimaan Talaga. Agus Salim Baputar baru turun sampai di Bundaran. Bajalan kaki pasang bandera. Ana ada rasa bos. Cuma begini Ri. Orang bahas tuh di kasusnya karena yang ente pahami lah ya. Soal meritokrasi. Kalau misalnya meritokrasi seperti itu di perusahaan, wajar. Wajar. Nah, sekarang begini, dia ikut pengkaderan, dia ikut, dia punya proses dan sebagainya. Ketika jadi, bukannya tetap akan melekat itu. Contoh begini deh, Ibu Puan yang saat ini mungkin bisa jadi, meskipun sekarang belum ya, bisa jadi juga yang akan meneruskan menjadi ketua umum PDIP. Perjuangan. Bisa jadi, tapi orang kan belum tahu. Kalau menurut Ngoni di partai di PDIP, apakah kalau misalnya itu mau jadi berarti? Yang bisa Anda sampaikan adalah kan tidak ada larangan juga. Ya. Karena penjelasannya adalah Mbak Puan itu juga mulai dari bawah. Dia masuk di BMI, saya partai Banteng Muda Indonesia. Masuk di situ dulu. Iya. Masuk di situ bos, masuk BMI, berkarir, kemudian masuk di DPD. Masuk. Jadi ada proses, ada jenjang. Itu yang kalau di PDI Perjuangan, Ibu Mega pasang betul-betul, dia terapkan betul-betul itu meritokrasi. Ente harus berproses, ente harus lewati itu sehingga ente akan bisa memantaskan ente diri untuk duduk di situ. Kalau Ibu Mega tidak menganut sistem merit itu, harusnya yang jadi calon presiden dari PDI Perjuangan adalah Puan Maharani. Tapi dari sisi elektabilitas juga masih tinggi. Ganjar kan saat itu. Tapi kalau Ibu mau, ya kita anak dong. Ngapain kita mau kasih anak tak ingat dengan ini. Mata Najwa. BTP dengan Tinajwa saat itu. Konsep yang sama saat itu yang dia ini soal
pencalonan. Waktu itu ngobrol di Najwa ngobrol soal pencalonan di DKI. Ya Anies ada BTP juga yang ini gitu. Ana sempat notice di situ waktu itu Pak ini berbilang bahwa Ibu Mega itu gitu bukan soal persoalan elektabilitas tapi soal kader. Ya. Jadi meskipun elektabilitas tidak terlalu tinggi tapi kalau itu kader ya dia dorong. Dia dorong Wan. Kalau karena itu tadi yang Anda bilang kalau mau tanya DP keegoisan sebagai yang punya partai ya harusnya dia kasih DP anak dong. Kita mau kita pe anak itu baru DP nama dinasti. Tapi tidak bos, dia memilih Ganjar Pranowo dari bawah kan. Itu di tataran pusat. Tarik ke mereka daerah. Di daerah siapa yang misalnya ketua DPD baru kemudian paksa jadi itu kalau itu di sana di Uganda ya? Di Uganda di sini ya tidak ada ya? Di sini tidak ada. Kalau di Uganda ada ya partai ada ya? Partai di Uganda ya? Partai di Uganda partai pisang partai pisang warna sama thank you everybody